Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal Khadijah, sang Ratu Mekah. Khadijah binti Khuwailid adalah sosok wanita yang dapat dijadikan panutan karena kepribadiannya yang mengagumkan. Selain fisiknya yang rupawan, kelihayan beliau dalam bernegosiasi membuatnya menjadi saudagar wanita sukses di Mekah pada masa itu. Bahkan julukan Ratu Mekah tersemat pada dirinya. Khadijah lahir dari pasangan suami istri Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah pada tahun 68 sebelum Hijriah. Khadijah berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy yang terpandang. Khadijah kecil tumbuh menjadi gadis cantik yang anggun, cerdas, dan tidak menyembah berhala. Pada tahun 575 Masehi, ibunya meninggal dunia. Kemudian disusul ayahnya 10 tahun kemudian. Sepeninggal kedua orang tuanya, Khadijah dan saudara-saudaranya mendapat bagian harta warisan masing-masing. Sebaiknya aku gunakan harta ini sebagai modal usaha saja. Urusan perniagaan sepertinya cocok denganku. Khadijah menikah pertama kalinya dengan Abu Khalah An-Nabashi bin Zurarah. Namun tidak lama usia pernikahan mereka, sang suami meninggal dunia. Kala itu usia Khadijah masih 20 tahun. Dengan menyandang status janda, Khadijah mengasuh anaknya seorang diri. Abu Khalah meninggalkan harta warisan yang banyak dan 2 orang anak. Khadijah tidak ingin lama-lama larut dalam kesedihan. Beliau sadar bahwa harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, sembari memberikan mereka kasih sayang yang cukup. Diamanahkan harta warisan dari almarhum suaminya, Khadijah memperluas koneksi dagang. Selang beberapa tahun kemudian, seorang laki-laki bernama Atik bin Aids al-Makhzumi datang melamar Khadijah. Dari pernikahan kedua ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Atik, suami Khadijah, meninggal dunia. Tanggung jawab Khadijah dalam membesarkan anak bertambah. Meskipun demikian, beliau tidak meratapi keadaan dan terus melangkah ke depan. Wahai anak-anakku, demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, aku, ibumu, akan terus berusaha merawat kalian dengan baik, tanpa kurang materi dan kasih sayang. Ketahuilah nak, ibu sangat mencintai kalian semua. Kami juga sangat mencintai engkau, wahai ibu. Terima kasih, ibu. Khadijah tahu betul bahwa tidak mudah mengurus bisnis dan anak-anak yang masih kecil sendirian. Setiap malam beliau selalu berdoa agar dipertemukan sosok laki-laki yang pantas menjadi pendampingnya. Bisnis Khadijah berjalan lancar dan terbilang sukses. Hubungan Khadijah dengan para bawahannya juga sangat ramah. Mereka yang bekerja padanya telah dianggap seperti keluarga kedua. Wahai Sayyidah Khadijah, terima kasih banyak. Berkat engkau, saya dapat memberikan kehidupan yang cukup untuk keluarga. Apalagi saya sering mendapat bonus tambahan yang tidak sedikit jumlahnya. Sudah sepantasnya aku melakukannya, Tuan. Pekerjaanmu bagus dan selalu jujur padaku. Sampaikan salamku untuk anak dan istrimu di rumah. Tentu saja, mereka pasti senang mendengarnya. Sebuah kafilah dagang yang berangkat dari Mekah setara dengan 1.000 sampai 2.500 ekor unta dan diiringi 100 sampai 300 orang. Maka dari itu dibutuhkan agen dagang atau pemimpin yang amanah, punya tekad dan keberanian yang kuat dalam memimpin perjalanan. Khadijah tidak perlu pergi keluar untuk pekerjaannya, cukup memantau dari rumah saja. Tugas Khadijah adalah mengatur strategi dagang, seperti waktu keberangkatan, tempat tujuan, serta barang apa saja yang kira-kira laku dijual. Berkahnya tidak ada perhitungan yang meleset. Kemampuan Khadijah dalam berdagang semakin meningkat dan hartanya semakin banyak. Pelataran dekat bangunan Ka'bah dan juga pasar terbesar di Madinah adalah miliknya. Oleh karena itu,
penduduk Mekah menjulukinya sebagai Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Jika ada kafilah dagang yang berangkat dari Mekah, dapat dipastikan bahwa separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah. Dengan semua keberuntungan dan harta yang didapatkannya, lantas tidak membuat Khadijah merasa sombong. Beliau seringkali membantu para janda, orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Wahai Khadijah, engkau sungguh berhati mulia. Semoga kelak Tuhan mempertemukanmu dengan laki-laki yang sama baiknya sepertimu. Wahai nenek, terima kasih atas doanya. Insya Allah. Bahkan Khadijah membiayai pernikahan serta memberikan mas kawin kepada gadis-gadis yang tidak mampu untuk menikah. Khadijah memiliki kerabat dari pihak ayahnya yang bernama Warokoh bin Naufal. Beliau adalah seorang Nasrani yang taat, tidak pernah menyentuh minuman keras atau berjudi. Kesehariannya dipenuhi dengan berbuat baik dan menolong orang yang membutuhkan. Khadijah satu pemikiran dengan Warokoh dalam membenci penyembahan berhala. Bersama dengan beberapa orang dari keluarganya, Khadijah menjadi pengikut setia dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Aku tak habis pikir dengan perbuatan masyarakat Arab. Mereka masih saja menyembah patung-patung yang tidak berguna itu dan melakukan perbuatan jahiliyah lainnya. Benar wahai saudaraku, apalagi jika mendengar tentang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Bersama Warokoh, Khadijah menemui para ayah sang bayi dan menasehati jika perbuatannya itu salah. Jika alasannya karena tidak mampu, maka akan dengan senang hati Khadijah akan membesarkan bayi itu. Tak sedikit dari mereka yang menyesal dan mengambil kembali bayinya. Kepribadian Khadijah sungguh lembut, santun, dan membuat orang segan kepadanya. Padahal masyarakat Arab jahiliyah terkenal dalam mengagungkan laki-laki dan merendahkan kaum perempuan. Tapi mereka dengan senang hati memanggilnya dengan sebutan Khadijah atau Hiroh, atau Khadijah yang suci. Banyak laki-laki dari berbagai kalangan datang melamar Khadijah. Namun tidak ada satupun ajakan dari para lelaki itu diterima oleh Khadijah, termasuk lamaran dari Abu Hakam alias Abu Jahal, dan hal tersebut membuatnya murka dan kesal. Di tengah-tengah masa penantian, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki datang ke rumah Khadijah. Laki-laki itu datang bersama pamannya. Awal pertemuan mereka untuk membicarakan kontrak pekerjaan sebagai agen dagang Khadijah. Laki-laki itu bernama Muhammad bin Abdullah. Khadijah tidak menyangka bahwa Muhammad adalah jodoh yang dinantikannya selama ini. Setelah beberapa bulan berdagang, kafilah yang dipimpin Muhammad akhirnya kembali ke Mekah. Pada saat itu Khadijah merasa sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Jantungnya merasa berdebar-debar dan perasaannya berbunga-bunga. Padahal hanya mendengar kedatangan rombongan kafilah, mengapa perasaanku senang sekali ya? Sungguh aneh. Muhammad tiba lebih dulu di Mekah dan langsung menuju Ka'bah. Di sana beliau melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Setelah itu barulah Muhammad bergabung bersama rombongannya menuju rumah Khadijah. Mendengar suara kedatangan para kafilah, segera saja Khadijah menyembunyikan perasaannya. Dari atas balkon ruangannya, tampak seorang pemuda yang bersinar di antara mereka. Pemuda itu adalah Muhammad. Selamat datang kembali ke Mekah. Bagaimana perjalanan bisnis kita, wahai Muhammad? Apakah ada hal yang menyulitkan Anda? Silahkan melaporkannya kepadaku. Alhamdulillah Sayyidah, semua barang yang kita bawa habis terjual. Keuntungannya telah tertulis dalam laporan ini. Tidak ada kendala berarti selama negosiasi. Semua berjalan lancar sesuai rencana dan semua orang bekerja sama dengan baik. Syukurlah, aku sangat senang mendengarnya. Setelah Muhammad berpamitan pulang, Maisarah langsung menahan Khadijah. Ia tidak sabar untuk menceritakan tentang Muhammad. Wahai Sayyidah Khadijah,
kita sungguh diuntungkan dengan adanya Muhammad dalam perjalanan dagang kemarin. Iya, aku tidak pernah meragukan kemampuan dagang pemuda itu. Bukan itu maksudku, Sayyidah. Lalu apa? Apa yang ingin engkau beritahukan kepadaku, wahai Maisarah? Jadi selama perjalanan kemarin, aku sangat terkesan dengan sosok agen baru kita ini. Sungguh, baru kali ini aku melihat pemuda yang begitu sempurna pemikirannya. Keputusan dan perkiraannya tidak ada yang meleset. Dia juga sangat sopan dengan semua orang, jujur dalam berkata-kata dan tidak menyakiti orang lain. Seakan-akan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Sepertinya semua pujian telah aku keluarkan ya. Khadijah hanya tersenyum mendengar cerita Maisarah. Diam-diam beliau mulai menaruh simpati kepada Muhammad. Pada saat itulah datanglah Warokoh bin Naufal. Beliau juga ikut mendengarkan cerita Maisarah tentang Muhammad. Ya, aku pernah mendengar tentang pemuda itu. Ngomong-ngomong, tidak biasanya engkau melaporkan hal-hal semacam ini, wahai Maisarah. Entahlah, mungkin aku terlalu senang dalam perjalanan kemarin. Atau mungkin juga karena ada Muhammad. Dia seakan-akan membawa keberkahan dalam kafilah. Warokoh dan Khadijah saling berpandangan dan tersenyum melihat Maisarah yang bersemangat saat berbicara tentang Muhammad. Hari berganti dengan Maisarah yang selalu memuji Muhammad di depan Khadijah. Hal itu membuat Khadijah terus teringat akan pemuda bergelar Al-Amin. Aduh, mengapa sosok Muhammad selalu hadir dalam ingatanku akhir-akhir ini? Pasti ini gara-gara cerita Maisarah. Demikianlah akhir kisah Khadijah sang Ratu Mekah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita meneladani kepribadian Khadijah yang memiliki kepribadian yang mengagumkan, baik fisik maupun rohani. Dan kedua, kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba. Hal itu terjadi karena usaha yang maksimal. Dan yang paling penting adalah memasrahkan ikhtiar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.